Maka penting sekali kita mengenal Tuhan dengan benar. Mulai dalam rumah tangga kita. Apa itu? Paulus dalam pertolongan kuasa Roh Kudus bicara Roma 11 ayat 36. Tampilkan operator Roma 11 ayat 36. Saya harap Bapak Ibu hafal ayat ini. Anak-anak hafal ayat ini. Kesimpulan seluruh Alkitab ada di ayat ini. Yaitu apa? Pertama, sebab segala sesuatu adalah, itu pertama. Kelihatan ini kalimat sederhana, tapi mengandung arti yang sangat dalam. Sebab segala sesuatu dari Dia. Berarti kita pengenalan kita akan Tuhan. Dialah sumber sesuatu yang indah dalam hidup ini. Katakan amin. Katakan amin. Segala sesuatu dari Dia. Maka apa respon kita? Respon kita Bapak Ibu anak-anak sekalian, anak muda, anak remaja. Respon kita, milikilah tingkat kesadaran yang tinggi bahwa segala sesuatu dari Dia. Kalau kita memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, segala sesuatu dari Dia, maka terjadi perubahan dari dalam. Yang pertama apa? Paradigma. Apa? Paradigma. Apa paradigma? Cara sudut memandang, cara sudut menilai. Halo, maafkan saya. Ganteng cantik bukan nilai. Kaya kedudukan tinggi bukan nilai. Ada enggak orang kaya cerai? Ada enggak orang kaya nyeleweng? Ada enggak pejabat koruptor? Itu bukan nilai. Hidup benar, hidup kudus, sopan, lemah lembut, rendah hati, itu nilai. Mengampuni, itu nilai. Ganteng, cantik, kaya, kedudukan tinggi, tapi tidak mau mengampuni, tidak mau rendah hati, itu semua tidak nilai. Ini diam nyambung atau kurang? Ya. Maka mulai di mana? Mulai perubahan dari dalam. Rumah tangga kita nggak bisa berubah kalau perubahan nggak dari dalam. Yuk jujur Bapak Ibu, jujur Bapak Ibu, jujur. Mana kita lebih mudah? Saya ulangi, mana kita lebih mudah? Menghafal kejelekan diri sendiri atau menghafal kejelekan pasangan? Jawab dong. Iya, terima kasih untuk kejujurannya. Ditambah. Mana kita lebih suka menghafal jasa-jasa kebaikan pasangan atau menghafal jasa-jasa kebaikan diri sendiri? Diri sendiri. Semua khotbah, semua pelayanan, kalau kita lebih suka menghafal kejelekan pasangan, lebih suka menghafal kebaikan diri sendiri, mana pernah kita berubah? Makin sempurna kita nggak berubah. Mana kita lebih suka menuntut diri sendiri berubah atau menuntut pasangan berubah? Jawab dong. Menuntut diri sendiri berubah atau menuntut pasangan berubah? Orang dewasa bukan kelihatan di khotbahnya. Orang dewasa bukan kelihatan di mujizat-mujizatnya. Halo Bapak Ibu jemaat sekalian, mujizat kesembuhan bukan ukuran kedewasaan rohani. Bukan. Ukuran kedewasaan rohani ialah dia memperhatikan kekurangannya. Dan dia terus berdoa supaya kekurangannya tinggal. Dan dia tidak mengingat-ingat jasanya dalam rumah tangga. Dia menghargai pasangannya. Dia punya jasa-jasa. Dan
Dia tidak menuntut pasangannya berubah, tetapi menuntut dirinya sendiri berubah. Katakan amin. Tepuk tangan. Caranya bagaimana? Milikilah tingkat kesadaran yang tinggi segala sesuatu dari, saya ulangi, dari, ulangi apa? Dari Dia. Kata dari Dia bisa merubah kita dan memudahkan kita untuk menghargai sesuatu. Saya dulu punya handphone, harganya 3,5 juta rupiah. Lebih kurang 2 tahun saya mau jual. Saya tanya ke tukang handphone bekas yang saya kenal, orang gereja. Saya tanya, handphone saya ini kalau saya jual 1 juta di tokomu, kira-kira laku enggak? Dia lihat saya, dia bilang, Pak Pendeta, handphone Bapak itu kalau diletakkan di etalase toko jualan saya, dijual 1 juta, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali pun enggak laku. Hah? Enggak laku? Enggak Pak Pendeta. Loh kenapa? Paling kuat itu harganya 400 ribu. Ah, yang benar. Iya Pak Pendeta. Wow. Jadi 400 ribu? Iya. Halo. Misalnya. Apa? Misalnya. Apa? Misalnya. Saya tempel kata dari. Kata apa? Kata dari. Misalnya. Tahu nggak kamu handphone ini dari siapa? Emang dari siapa Pak Pendeta? Ini dari Jokowi, handphone Androidnya yang pertama. Halo. Kalau itu handphone dari Jokowi, handphone Android yang pertama. Dari mana tahu saya Pak Pendeta? Kita buka tutup baterainya, ada tanda tangan Jokowi. Kira-kira ada nggak orang beli handphone itu 5 juta? Ada. Karena apa? Kata dari. Karena apa? Karena apa? Kata dari. Saya bersyukur, saya pelayanan kemana-mana. Istri saya termasuk manusia langka. Yang paling sulit dia ajak. Saya surprise hari ini dia ikut. Berdiri dulu dong Ma. Namanya si Homilin. Manusia langka yang harus dilestarikan. Kami ini kalau Bapak Ibu nanti ada waktu tanya sama istri saya. Kami sangat amat beda. Kalau dalam konteks Israel dulu, dia dari tanah Kanaan. Aku dari padang gurun. Kanaan itu maju, gurun itu berantakan. Begitu kami menikah, konflik, dan konflik. Saya menikah sudah hamba Tuhan, sudah melayani, rasanya nggak mampu. Bodohnya saya lebih terfokus kepada dirinya yang menyulitkan saya. Saya orang latar belakang, orang pasar, orang jalanan. Saya dulu kuliah teater, kuliah musik. Saya bisa makan di warteg, nggak ada masalah sama saya. Bahkan kalau kami latihan pernapasan, olah tubuh sampai malam, kemudian tidur di emperan, nggak ada masalah sama saya. Maaf, agak horor. Saya tidur di warteg, kaki saya dilewati kecoa, tidak terganggu saya. Istri saya, waduh kalau ada kecoa, kiamat lokal. Gak mudah. Makanya dalam malam ini kebaktian keluarga, Bapak Ibu pengenalan akan Tuhan dari Dia. Yang pertama, dari Dia. Itu harus disikapi dalam rumah tangga. Mulai dalam perkawinan. Karena lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi bukan DPR MPR. Lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi bukan KPK.
bukan lembaga gereja, tapi lembaga perkawinan. Ulangi, lembaga apa? Apa itu? Adam dan Hawa. Ulangi, apa? Adam dan, bukan Adam dan Tejo. Bukan Hawa dan Heni. Adam dan Hawa. Tahu nggak artinya Bapak Ibu? Halo. Relasi paling sakral di mata Tuhan, relasi perkawinan. Relasi paling sakral di mata Tuhan, relasi perkawinan. Makanya itu lembaga yang pertama Tuhan ciptakan. Yang kedua, relasi paling sakral di mata Tuhan itu lembaga perkawinan. Kenapa? Di hadapan Tuhan itu harga mati. Apa kata Tuhan? Apa yang dipertemukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tidak boleh. Karena itu paling sakral. Lembaga ini paling sakral di mata Tuhan. Sehingga relasi ini di hadapan Tuhan, kamu bukan lagi dua, tapi satu. Tidak boleh ada bapak-bapak lebih sayang kepada anaknya daripada istrinya. Tidak boleh. Tidak boleh ada ibu-ibu lebih sayang kepada anaknya daripada suaminya. Tidak boleh. Anda pasti tidak kenal Tuhan. Apa makna daripada segala sesuatu dari Dia kalau Anda lebih sayang kepada anak Anda daripada pasangan Anda? Karena bukan bapak sama anak satu, bukan ibu sama anak satu, tapi suami istri satu. Katakan amin. Tepuk tangan yang keras. Apa setelah tepuk tangan? Bertobat. Karena nggak ada rohaninya tepuk tangan. Iman tanpa perbuatan mati. Tepuk tangan tanpa pertobatan, innalillahi. Suatu kali anak saya bilang apa? Pak, kenapa sih papa membela mama? Saya bilang, nak, kamu menikah tinggalin saya. Apa? Tinggalin aja. Kamu menikah tinggalin saya, nggak ada masalah sama saya. Kamu juga yang putri, kalau kau menikah tinggalin saya, nggak apa-apa. Tapi kalau mamamu menikah tinggalin saya, mati saya. Mati saya. Makanya anak saya tahu, pasti saya bela mamanya. Walaupun satu kali mamanya salah mengerti, protes, stop. Apapun alasanmu, kau ngomong sama mama, boleh kau protes tapi kemasnya bagus. Tidak boleh kasar, nggak boleh ngelawan mama. Apapun alasannya. Papa bilang, iya. Karena suami istri adalah satu. Bapak-bapak, ketika kita menikah, ibu-ibu, ketika Anda menikah, ini mulai menghayati segala sesuatu dari Dia. Orang tidak bisa mengenal Tuhan dari khotbah sebelum mengenal Tuhan dalam perkawinannya. Orang tidak bisa mengenal Tuhan dari penggembalaan jemaat sebelum dia mengenal Tuhan dalam perkawinannya. Ini penting. Yaitu apa? Catat baik-baik Bapak Ibu dan juga anak-anak muda, tunggu tanggal mainnya. Tidak ada orang menikah dengan orang yang cocok, nggak ada. Kecuali menikah dengan tiang listrik. Tidak ada orang menikah dengan orang yang cocok. Makanya menikahlah dengan apa? Menikahlah dengan lawan jenis. Apa kata pertamanya? Lawan. Ulangi apa? Lawan. Makanya ketika orang menikah, asal saya konseling, kenapa kau menikah? Kami saling cocok Pak Pendeta. Langsung saya ketawa. Saya bilang, bungkus itu cocok, bawa pulang. Gak ada orang menikah dengan orang cocok. Absolutely, mutlak. Kedua, tidak ada orang menikah berdasarkan cinta. Gak ada. Itu paling banyak kalau saya melayani orang konseling. Kenapa kalian menikah? Kami saling mencintai Pak Pendeta. Saya bilang, bungkus itu cinta, bawa pulang. Loh, kenapa pendeta? Gak ada dasar cinta masa pacaran. Tapi kami saling mencintai.
Jangan asal ngomong. Loh kenapa Pak Pendeta? Pernah dengar nggak pepatah nanggung? Apa itu? Tak kenal maka, lebih keras, tak kenal maka, itu kan nanggung. Apa kelanjutannya? Tak kenal maka tak sayang. Makin kenal makin gak sayang. Jangan ada dusta di antara kita. Tak kenal maka tak sayang. Makin kenal makin gak sayang. Kenapa dasarnya? Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Kenapa dasarnya? Halo, ada gak orang menikah dengan orang yang sempurna? Jawab dong. Gak ada, kecuali penipu. Gak ada orang menikah dengan orang sempurna. Berikutnya, perhatikan baik-baik, perhatikan baik-baik. Siapapun yang kita nikahi, saya ulangi, siapapun yang kita nikahi, minimal yang kita nikahi itu minimal punya dua sifat yang paling kita jengkeli ada pada pasangan kita. Jangan pura-pura gak nyambung. Minimal dua. Kalau minimal dua, bisa 5 gak? Bisa 10 enggak? Dengar baik-baik kalau kau mengenal Tuhan. Makin banyak sifat menjengkelkan pasangan kita, itu makin cocok dan makin membanggakan. Tepuk tangannya hanya satu. Tepuk tangan berikutnya itu enggak spontan. Kayak latah. Saya ulangi. Makin banyak sifat menjengkelkan pasangan kita, itu makin cocok dan makin membanggakan. Waktu kami menikah saya konflik. Rasanya gak mampu melanjutkan perkawinan. Sampai saya pernah bilang sama Tuhan, Tuhan gak mampu aku Tuhan. Firman-Mu memerintahkan untuk mentaatinya tidak mudah. Terus istri saya punya sabda yang baru, gak mudah Tuhan. Kami latar belakang amburadul. Kalau mau makan ya makan, mau apa. Kalau istri saya punya peraturan ketat sekali. Kadang-kadang saya rasakan peraturan istri saya lebih ketat dari hukum Taurat. Aduh, gak mampu, rasanya gak mampu. Saya menderita. Tapi saya bayangkan dia jauh lebih menderita. Gak ada perkawinan tanpa saling menderita. Anak-anak muda tunggu tanggal mainnya. Makanya ketika menikah, tam teram tam tam, tam teram tam tam, tam teram tam tam, teram tam tam, teram tam tam. Apa itu musik apa? Mars peperangan. Not wedding march, itu mars peperangan. Tahu kan sambungannya? Tam teram tam tam teram tam tam teram tam tam dedem dem angkat senjata tembak mulai tembak-tembakan itu. Makanya di gereja kalau orang menikah harus dipantau. Karena dari pernikahan dia sampai tahun ke-5 bahkan tahun ke-10 itu masa rentan. Karena setelah menikah gak lama kemudian datang apa? Satria baja hitam. Berubah. Tahu gak? Mayoritas, saya ulangi. Mayoritas dalam perkawinan wanita jauh lebih banyak kecewa daripada pria. Kenapa? Pria itu pragmatis. Kenapa? Pria itu waktu pacaran daya juangnya tinggi sekali. Kayaknya ketawanya nyambung ini. Waktu pacaran suaminya kerjanya di Pekalongan. Pacar laki-lakinya. Ceweknya kerja di Cikampek. Sore pulang kantor ditelepon pacarnya. Dek sudah pulang belum? Udah mas, kenapa mas?
ntar saya jemput. Mas, jauh sekali jaraknya mas. Dari Pekalongan, rumah kita kan di Cirebon, gak apa-apa ya mas. Enggak, saya jemput. Lu nanti mas gak capek? Tidak apa-apa, roh Allah menyala-nyala dalam hidup saya. Menyala-nyala. Kenapa gak gosong sekalian? Dijemput itu. Diantar ke rumahnya yang agak ke selatan Cirebon. Pulang tetap sukacita. Setelah menikah, Satria Baja Hitam berubah. Istrinya ibu rumah tangga, aktif di eklesia, ikut pelatihan-pelatihan siap Natal. Sore dia telepon, mas udah pulang kantor belum? Udah. Kenapa? Aku di gereja, jemput ya nanti pulang ya. Kamu punya pikiran gak sih? Saya capek, kamu suruh ngantar, pulang aja sendiri. Laki-laki itu waktu pacaran daya juangnya tinggi. Setelah menikah aparnya sudah dapat, hilang daya juangnya. Udah dapat. Itu laki-laki pragmatis. Seperti nelayan Jepang. Ya pada umumnya nelayan lah, tapi istilah lain kata nelayan Jepang. Sebelum dapat ikan, kasih umpan. Belum dapat, kasih umpan. Udah dapat, bantai. Dalam ilmu psikologi, lebih banyak wanita kecewa dalam pernikahannya. Karena apa berikutnya? Waktu pacaran laki-lakinya mau menjemput, mau memperhatikan. Si perempuan bagaimana katanya? Tuhan, baik sekali calon suamiku. Cocok banget aku sama dia. Begitu menikah, ekspektasinya ini hilang. Blas hilang. Loh kok gini? Banyak kagetnya. Saudara, karena perempuan itu mengandalkan perasaan. Makanya tidak ada orang menikah dengan orang yang cocok. Makanya kalau orang menikah, selalu saya lihat banyak basa-basi di situ. Apa itu? Ketika menikah disalam orang yang nikah. Selamat berbahagia ya. Yang menikah senyum-senyum bahagia. Iya ya om, senang sekali. Selamat bahagia. Kalau orang yang saya bina menikah, saya salam apa? Bukan selamat bahagia. Selamat bonyok. Selamat bonyok. Ya itu benar. Karena menikah dengan lawan. Potensi konflik gak? Potensi konflik. Karena cara sudut pandang pria dan wanita itu bukan sekedar beda, berlawanan. Itu yang saya pernah sisipkan di retreat ya, masih ingat ya? Wanita itu kayak mie, ruwet. Makhluk paling ruwet di bumi, wanita. Dia punya moto terhadap suami tanpa dia sadari. Apa itu? Kalau bisa kau kupersulit, kenapa harus dipermudah? Itu dia. Itu energi wanita paling banyak. Papi lihat itu. Apa itu? Lihat itu. Apa sih? Buta itu. Yang mana? Itu yang suami istri. Kenapa? Itu bingung loh. Istrinya cantik, suaminya jelek. Kenapa ya dia mau? Suaminya lihat. Terus suaminya bilang, iya ya, istrinya cantik ya. Dipelototin istrinya. Kenapa kamu lihat-lihat? Loh, kau yang suruh. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Iya. Kenapa lihat-lihat? Lu mama suruh. Kamu naksir ya? Bukan mama yang suruh lihat. Cocok nggak? Cocok. Kenapa? Laki-laki itu hanya bisa ditolong dewasa oleh istri, bukan yang lain. Bapak-bapak jawab. Mana kita lebih mudah? Lemah lembut sama istri atau lemah lembut sama istri orang? Jawablah, jangan ada dusta di antara kita. Lebih gampang lemah lembut depan istri orang, karena itu pisah nggak asli. Kalau depan istri mana bisa sandiwara? Dia tahu lu lemah lembut beneran atau lemah lembut ada udang di balik bakwan. Ada itu artinya.
Kalau kita lemah lembut di keluarga, istri marah kita diam, kita renungkan aja, kita mau jengkel, kita nggak mau buka mulut, itu nggak gampang. Makanya Tuhan bilang kepada pria, tidak baik kau seorang diri saja. Ku berikan Hawa sebagai penolong. Nah, kita belajar bapak-bapak, nggak boleh kita terlalu mengandalkan pragmatis. Perempuan kalau punya masalah 5, itu bisa berbunga jadi 15. Laki-laki masalahnya 10, dia bilang apa? Emang kita ada masalah? Rasanya nggak ada. Jadi cocok sekali mereka menikah. Supaya ada proses pembonyokan, pembentukan. Dan itu rumah tangga. Perempuan itu kayak mirut. Lain laki-laki. Laki-laki itu makhluk gagah. Kayak kerupuk. Kena air kuncup. Itu. Tahu artinya? Laki-laki itu makhluk paling lemah di bumi. Laki-laki makhluk paling lemah ketemu paling ruwet. Kiamat lokal. Makanya dibutuhkan Tuhan di atasnya. Halo bapak-bapak, kekuatan itu bukan di otot, bukan di banyak duit, bukan di kegantengan, bukan. Pria itu makhluk paling lemah. Jawab bapak ibu, jangan ada dusta di antara kita. Kalau ada suami istri menikah sekitar 6 tahun. Sekitar berapa tahun? 6. Anak mereka 2. Yang pertama umur 5 tahun, yang kedua umur 2 tahun. Jawab, salah satu suami istri ini meninggal, salah satu di antara mereka meninggal. Mana yang paling cepat menikah lagi? Jangan terlalu keras. Udah tahu. Karena dia lemah. Ada enggak suami istri muda meninggal salah satu, meninggal suaminya, anaknya kecil-kecil. Ada enggak seorang ibu meninggal suaminya, anaknya kecil-kecil, dia masih muda, tapi dia tidak menikah lagi sampai mati? Ada enggak? Ada enggak? Banyak. Sebaliknya, ada enggak laki-laki istrinya meninggal, dia masih muda, anaknya kecil-kecil, dia enggak menikah sampai mati? Ada enggak laki-laki begitu? Jangan bilang enggak ada lah, langka. Saya bela lah, kan korps saya laki-laki. Bukan gak ada, kamu ada dendam ngomong gak ada itu. Akar pahit itu. Bukan gak ada, tapi langka. Karena apa? Laki-laki itu makhluk yang lemah. Si lemah ketemu sama si ruwet. Tanpa Tuhan, kiamat lokal. Makanya pengenalan akan Tuhan yang benar bukan di khotbah. Kalau khotbah bagus, tapi mengkhianati perkawinan. Khotbah bagus, cerai, di hadapan Tuhan gagal. Di hadapan orang bisa hebat, tapi di hadapan Tuhan gagal. Mulai keberhasilan itu di perkawinan. Makanya lembaga pertama dimulai perkawinan. Makanya Bapak Ibu, lihatlah perkawinan sebagaimana Tuhan menghendaki kita melihat perkawinan. Jangan lihat perkawinan sebagaimana kita melihat perkawinan. Jangan. Konflik rumah tangga, kesulitan dalam rumah tangga, jangan menggantikan nilai perkawinan menurut Tuhan jadi nilai perkawinan menurut kita. Tidak. Nilai perkawinan itu menurut Tuhan. Apapun konflik rumah tangga Anda, tetap jangan cerai.